Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan dari pelajaran kita Asyru qawaid fi tazkiyatin nafs. 10 kaidah pensucian jiwa. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan ambil 2 kaidah, yaitu kaidah yang ke-8 dan yang ke-9 biiznillah taala. Qala al-muallifu hafizahullahu taala wa huwa asy-syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu taala. Al-qaidatu tsaminah, kaidah yang ke-8. Takhayyuru ajulasai wa intiqa'u arufaqai. Memilih siapa yang menjadi teman, siapa yang menjadi sahabat kita. Qala ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Wasbir, dan bersabarlah. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Rabb mereka pada pagi hari dan sore hari, dan mereka menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynaka anhum, janganlah kedua matamu berpaling dari mereka, karena engkau menginginkan zinatal hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Dan jangan engkau mengikuti, mentaati man aghfalna qalbahu, siapa orang-orang yang kami lalaikan hatinya, an dzikrina, dari mengingat kami, dan dia ittaba hawahu, dia mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furuta, dan urusannya dia adalah urusan yang sudah melampaui batas. Keadaan dia adalah keadaan yang sudah melampaui batas. Qala Sa'di rahimahullahu ta'ala fi tafsiril ayah. Berkata Imam Sa'di rahimahullah dalam tafsir ayat ini, fiha al-amru bi suhbatil akhyar. Pada ayat ini terdapat perintah untuk berteman, untuk bersahabat dengan al-akhyar, dengan orang-orang yang baik, wa mujahadati nafsi ala suhbatihim, dan bersungguh-sungguh berusaha memaksa jiwa kita untuk betul-betul memiliki teman, bersahabat dengan mereka. Wa mukhalatatihim, dan bergaul dengan mereka. Wa in kanu fuqara, walaupun mereka adalah orang-orang fuqara, walaupun mereka adalah orang-orang yang miskin. Dari sisi keduniaan mereka mungkin tidak punya, tapi mereka adalah orang-orang yang saleh. Itulah yang harusnya menjadi teman-teman kita. Itulah yang menjadi sahabat-sahabat kita. Kenapa demikian? Fa inna fi suhbatihi minal fawaid ma la yusah. Karena terdapat faedah-faedah, terdapat manfaat-manfaat yang tidak terhitung ketika seorang itu dia berteman baik, ya, dia bersahabat, dia duduk, dia bermajelis bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu dia
berada di atas agama temannya, maka hendaknya seorang itu betul-betul memperhatikan, betul-betul melihat siapa yang akan menjadi temannya, siapa yang akan menjadi sahabat baiknya. Kenapa demikian? Karena sahib, karena sahabat itu dia akan menyeret, mempengaruhi teman baiknya. Kalau teman itu adalah teman ya yang baik, teman yang saleh, ya, maka kesalehan dia akan mempengaruhi kita. Ya, mempengaruhi kita untuk ke arah yang lebih baik. Tapi kalau ternyata teman itu adalah teman yang fajir, ya, teman yang jelek akhlaknya, agamanya, akidahnya, maka itu pasti juga akan mempengaruhi kita. Sedikit banyaknya pasti akan terpengaruh. Qala Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, qauluhu al-mar'u ala dini khalilih, ma'nahu la tukhalil illa man radita dinahu wa amanatahu. Berkata Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih, seorang itu berada di atas agama temannya. Maknahu la tukhalil, jangan engkau menjadikan sahabat, menjadikan teman baikmu, illa man radita dinahu, kecuali ya siapa yang engkau ridha akan agamanya dan amanahnya. Fa innaka idza khalaltahu qadaka ila dinihi wa madhhabihi. Karena ketika engkau berteman baik dengannya, maka dia akan ya mengajak atau mempengaruhi kamu. Ya, mempengaruhi kamu ya terhadap apa yang menjadi agama dan madhabnya. Ya, artinya kalau dia memang memiliki kebaikan, ya, agamanya baik, orang yang soleh, ya, ketika kita berteman baik dengan orang tersebut, maka akhlaknya, akidahnya itu akan mempengaruhi kita. Ya, keadaan dirinya akan mempengaruhi kita, akan menjadikan kita ke arah yang lebih baik. Wala tugarrir bidinik, wala tukhatir binafsika, fatukhalil man laysa mardiyan fi dinihi wa madhabihi. Jangan engkau menjerumuskan agamamu, yang menjadikan agamamu dalam keadaan yang bahaya, membahayakan agamamu, membahayakan dirimu. Dengan cara apa? Engkau berteman dengan seorang yang agamanya bukan hal yang diridhai. Ya, kita tidak ridha terhadap keadaan dirinya, keadaan agamanya, akidahnya. Ya. Akidahnya akidah yang menyimpang. Ya. Begitu juga dia bukan orang yang baik agamanya, nasallallahu alaihi, bukan orang yang taat. Bagaimana yang seperti ini akan dijadikan teman baik, teman duduk, ya, jadikan sahabat, ya. Kalau ternyata malah kita yang akan terpengaruh oleh keadaan dirinya. Walihada yaqulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, i'tabirun nasa bi akhdanihim fa innal mar'a la yukhadinu illa man yu'jibuhu. Karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, i'tabirun nas, pelajari manusia, lihat manusia itu dari siapa? Dari siapa yang menjadi akhdanihim, teman-teman baiknya, orang-orang yang dekat dengan mereka. Karena seorang itu tidaklah dia akan menjadikan seorang lain menjadi teman baiknya, ya, orang yang dekat dengannya, kecuali dia merasa takjub dengan orang tersebut, dia merasa kagum dengan orang tersebut. Nah, kekaguman itu yang berbahaya. Kalau dia kagum, ya, dia senang, dia takjub terhadap orang yang memiliki agamanya jelek, maka itu akan mempengaruhi dirinya, nasallallahu alaihi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, masalul jalis as-salih was-su'i ka hamilil misk wa nafikhil kir. Bukan juga hadis yang sangat ma'ruf. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan al-jalis as-salih, teman duduk yang baik, sahabat yang baik, yang saleh, dengan yang jelek, itu bagaikan ya kita berteman baik dengan hamilun misk, seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Ya. Hamilun misk, ya, ada yang menjual minyak wangi, apakah itu misk atau yang lainnya. Ima an yuhdiyaka, ya, mungkin dia akan memberikan kita hadiah dari minyak wanginya. Ya. Kita dapat kebaikan, faedah, manfaat. Wa ima an tabta'a minhu, atau engkau membeli darinya. Ya, kita mendapatkan barang yang baik darinya, itu minyak wangi. Ya, wa ima an tajida minhu rihan tayyibah, atau paling tidak kita akan mendapatkan
wanginya. Nah, wangi, harum yang semerbak. Berbeda kalau teman kita adalah nafikhul kir, seorang pandai besi yang sehari-harinya dengan apa? Dengan besi, dengan api, ya, dengan lain sebagainya, ya, dengan kerja yang keras, ya. Apa yang terjadi? Ima an yuhriqa thiyabak, ya, bisa jadi dia akan membakar pakaianmu karena mainannya adalah api. Wa ima an tajida rihan khabithatan, atau kamu mendapatkan bau yang tidak enak, ya, bau ya, besi terbakar dan lain sebagainya, ya, bau keringat dan lain sebagainya. Ini permisalannya. Artinya sedikit banyak pasti terpengaruh. Siapa yang menjadi teman kita? Apakah dia orang yang soleh, apa orang yang baik, atau dia yang sebaliknya? Itu pasti akan berpengaruh terhadap siapa yang menjadi temannya. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah fi syarhi li hadzal hadits. Berkata Qadhi Iyad rahimahullah dalam penjelasan beliau pada hadis ini, fihi tajannubu khulata'is su wa mujalasati al-ashrar. Di dalam hadis ini ya terdapat penjelasan, yaitu apa? Tentang tajannub, menjauhi pergaulan dengan orang-orang yang jelek, yang duduk bersama orang-orang yang jelek, orang-orang yang buruk, yaitu buruk agamanya, buruk akhlaknya dan lain sebagainya. Wa ahlil bid'ah wal muktabin, begitu juga ya menjauhi untuk berteman dengan ahlul bid'ah wal muktabin linnas, orang-orang yang suka menggibahi manusia. Lianna jami'a haula'i yanfud atharuhum ila jalisihim, karena mereka ini, orang-orang yang seperti ini, asarnya, pengaruhnya itu pasti akan sampai pada orang yang duduk bersama mereka, menjadi teman mereka. Wal haddu ala mujalasati ahlil khair wa talaqqil ilmi wal adab. Ya. Demikian juga di sini terdapat al-had, ajakan, motivasi untuk ya berteman, duduk sama orang yang baik, yang mengambil ilmu dan adab dari mereka. Wa husnul hadi wal akhlaq wal alhamidah, ya, mengambil bagaimana ya perilaku mereka, perangai mereka, akhlak-akhlak yang terpuji dari mereka. Tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dari siapa? Kecuali dari teman yang baik, kecuali dari ya orang-orang yang ada di sekitar kita dan mereka adalah orang-orang yang baik, lingkungan yang baik. Sementara kalau lingkungannya jelek, maka kita akan terpengaruh, sedikit banyak ya pasti akan terpengaruh dengan lingkungan yang jelek tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala, qala hafizahullahu ta'ala, al-qaidatu tasi'ah, kaidah yang ke-9, al-hadaru minal ujub wal iktirar bin nafs. Kaidah yang ke-9 adalah al-hadar, berhati-hati untuk tidak ujub terhadap diri sendiri, merasa hebat ya dengan apa yang ada pada diri kita, merasa kita sudah banyak amalan kita, ya, akhirnya tertipu dengan diri sendiri. Kama qala ta'ala fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian tuzakku anfusakum. Kalian ya, merekomendasi diri-diri kalian sendiri, menganggap bahwasanya diri-diri kalian sudah bersih, sudah hebat, sudah baik amalannya. Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui siapa yang lebih ya biman ittaqwa, siapa yang bertakwa kepadanya. Fanahallahu azza wa jalla an madhin nafsi bima yadullu ala zakatiha wa salahiha. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memuji diri sendiri, yang menunjukkan akan bahwasanya diri kita ini hebat, bersih, baik dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Li'anna taqwa mahalluha qalb. Karena takwa itu tempatnya adalah di hati. Wallahu azza wa jalla huwa a'lamu biman hasalat minhu taqwa. Dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu ya, siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang benar-benar terdapat takwa di dalam hatinya. Wa li'anna hadzal madah, dan demikian juga hadzal madah lin nafsi sababun lidukhulil ujub 'alaiha wa sababun lirriya alladhi huwa muhbitun lil a'mal. Karena ketika seorang memuji dirinya sendiri, ini adalah sebagai sebab akan timbulnya merasa hebat dalam dirinya, ujub terhadap dirinya sendiri, dan juga riya, ya, dia merasa hebat dan ingin dipuji oleh orang lain, ya, yang ini adalah justru akan menggugurkan amalan-amalannya.
Wal mu'minu mahma ijtahada fi fi'li salihati wa ijtinabil muharramat fa innahu la yazalu muqassira. Dan seorang mukmin, ya, seperti apapun kesungguhan dia di dalam melakukan amalan-amalan yang soleh, ya begitu juga seperti apapun dia ke dalam kesungguhannya untuk menjauhi perkara-perkara yang haram, maka keadaan dia sebagai seorang manusia tetap sebagai seorang yang muqassir, tetap sebagai seorang yang muqassir, yaitu seorang yang masih kurang dalam amalannya. Tetap saja ada yang kurang, tidak akan mungkin dia betul-betul beramal, ya kemudian menjauhi larangan, artinya dia sudah sempurna amalannya, baik ketaatannya atau meninggalkan perkara yang haram. Tidak, pasti ada yang kurang. Kenapa? Karena dia manusia, ya. Wa zaliman li nafsi, pasti ada bentuk kezaliman terhadap dirinya, ya. Kenapa? Karena pasti ada yang kurang, karena sebagai manusia tidak mungkin dia akan bisa sempurna, karena keadaan manusia itu seperti itu. Ya, yang bisa dilakukan oleh seorang manusia kan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu. Saddidu, berusahalah kalian untuk sesempurna mungkin, wa qaribu, kalau tidak bisa qaribu. Ya, mendekati kesempurnaan, mendekati, ya, sesungguh-sungguhnya dia berusaha untuk mendekati kesempurnaan. Tapi kalau betul-betul sempurna, maka tidak akan mungkin. Karena dia manusia. Pasti ada kurangnya. Wa idza kana Abu Bakar, kalau ternyata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu siddiqu hadhil ummah, beliau adalah siddiq umat ini, ya, orang yang paling baik, orang yang paling utama setelah beliau, wa khairun nas ba'dal anbiya, ya, sebaik-baik manusia setelah para nabi. Artinya setelah para nabi, seluruh nabi, ya, maka yang paling utama setelah mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kalau dari umat ini, yang paling utama setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi, ya, beliau yang paling sempurna keimanannya dari kalangan sahabat, ketakwaannya, ya. Lalu bagaimana ketika beliau meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma sala Nabi sallallahu alaihi wasallam an yu'allimahu du'aan yad'u Allah bihi fi salatihi, ya, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan satu doa yang beliau panjatkan ketika beliau salat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. An yaqula. Allamahu sallallahu alaihi wasallam an yaqula, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Abu Bakar untuk mengucapkan di dalam doanya, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Abang, Dedek, tolong. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, doa apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sungguhnya aku mendolimi diriku sendiri. Ya Allah, aku mendolimi diriku sendiri, zulman katsiran, dengan kezaliman yang sangat banyak. Yang diajarkan adalah Abu Bakar khairu adil ummah, ya, orang yang paling baik dari umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siddiqu hadhil ummah, siddiqnya umat ini, ya, dalam keadaan demikian diajarkan untuk tawadhu, mengakui kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya diri kita ini penuh kekurangan, bahwasanya diri kita ini penuh dengan kezaliman terhadap diri kita sendiri.
Jangan merasa hebat, jangan merasa amalan kita sudah banyak. Jangan merasa bahwasanya puasa kita, salat kita, amalan kita ini sudah cukup lah. Ya, bukan seperti itu. Wala yaghfirud dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim. Sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa kaifa sa'nu biman huwa duna. Bagaimana keadaannya dengan orang yang levelnya jauh di bawah Abu Bakar? Keimanannya, ketakwaannya, ibadahnya, nasallahu alaihi, tasdiknya, pembenarannya terhadap syariat. Sementara Abu Bakar As-Siddiq demikian diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hendaknya tahu diri. Ya, jangan sekali-sekali merasa hebat. Jangan sekali-sekali merasa cukup dengan amalan kita. Ya, itu yang akan merusak jiwa kita. Itu yang akan mengotori jiwa kita, mengotori hati kita. Wa indama sa'alat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an qaulihi ta'ala walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Qalat ahumul ladzina yashrabuna al-khamar wa yasrikun. Dan ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah." Dan orang-orang yang mereka yu'tuna ma atau, yaitu mereka memberikan apa yang mereka bisa berikan. Yaitu mereka yajtahiduna fi a'malil khairi wal bir. Mereka orang yang sungguh-sungguh di dalam melakukan a'malil khairi wal bir. Ya. Amalan kebaikan, amalan ketakwaan. Tapi apa yang terjadi? Wa qulubuhum wajilah. Qulubuhum wajilah. Hati mereka dipenuhi rasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka tahu bahwasanya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Maka Aisyah berkata, "Ahumul ladzina yashrabuna al-khamar wa yasrikun?" Apakah mereka orang-orang yang meminum khamar, meminum minuman keras, orang-orang yang mencuri, sehingga mereka takutnya seperti itu pada Allah Subhanahu wa taala? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La, ya bintas Siddiq." Tidak wahai bintas Siddiq, tidak wahai anaknya As-Siddiq Abu Bakar. Walakinnahum alladhina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang mereka berpuasa, mereka salat, mereka bersedekah, wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum. Tapi mereka khawatir, takut amalan-amalan mereka itu tidak diterima dari mereka. Kenapa? Karena mereka tidak tertipu dengan dirinya sendiri, tidak tertipu dengan amalan mereka yang banyak. Ada rasa khawatir amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abdullah ibnu Abi Mulaikah rahimahullah, "Adraktu aktsara min 30 sahabiyan kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi." Berkata Abdullah ibnu Abi Mulaikah rahimahullah, seorang tabi'i. Beliau berkata, "Adraktu, aku menjumpai, bertemu aktsar min 30. Lebih dari 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum, mereka semuanya yakhafun nifaq ala nafsihi. Mereka
semuanya merasa khawatir akan kenifakan yang ada pada diri. Bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang ada kemunafikan pada diri mereka. Mereka khawatir. Ya, takut. Tidak merasa hebat, tidak mentang-mentang sebagai sahabat Nabi terus merasa aman, tidak. Tapi mereka justru khawatir. Inilah salah kita, inilah contoh kita. Wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqah. Berkata al-Hasan al-Basri rahimahullah, al-mu'min, seorang yang mukmin itu jama'a ihsanan. Dia mengumpulkan antara ihsan, yaitu berbuat baik, berbuat ketaatan. Di sisi lain dia syafaqah, ada kekhawatiran, ketakutan bahwasanya amalannya tidak diterima. Ya. Ini yang benar. Ya. Bukan seperti orang munafik. Munafik bagaimana? Wal munafik jama'a isaatan wa amna. Orang-orang munafik dia jama'a isaatan. Dia menggabungkan antara isaah, melakukan perbuatan jelek, melakukan perbuatan buruk, kemudian dia merasa aman. Ya, kemudian dia merasa aman darinya, merasa bahwasanya Allah SWT Maha Penyayang, Maha Pengampun, ya, Maha Memaafkan. Kemudian merasa aman untuk melakukan kejelekan. Bukan demikian sifatnya orang beriman. Sifatnya orang beriman, mereka tetap beramal, melakukan kebaikan, ya, tapi di sisi lain mereka tidak tertipu dengan amalannya tersebut. Mereka merasa tidak cukup dengan amalan tersebut, bahwasanya mereka merasa terus kurang dan ada khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Summa talal Hasan, kemudian Hasan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Itu tentang sifat-sifat orang yang beriman, yaitu mereka hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Mereka yang terhadap, ya, khasyati rabbihim musyfiqun. Mereka dikarenakan rasa takutnya mereka kepada Rabb mereka, mereka musyfiqun. Mereka musyfiqun terhadap apa? Terhadap amalan mereka. Ya, terhadap amalan mereka. Mereka khawatir amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ya, ketika seorang ingin betul-betul amalannya atau hatinya, jiwanya itu bersih, tidak dikotori, ya, dengan kejelekan, maka dia tidak merasa aman dan tidak merasa ujub terhadap apa? Terhadap amalan solehnya. Dia selalu merasa kurang, dan memang harusnya demikian. Dan memang demikian keadaannya. Yaitu bahwasanya manusia seperti apapun amalannya pasti kurang. Ya. Serius apapun, sebisa apapun yang dia lakukan, ya, di dalam melakukan amalan ketaatan pasti di situ ada kurangnya. Ya, karena dia manusia, dan karena itulah dia selalu beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengakui kekurangan-kekurangannya, dia tutupi kekurangan-kekurangannya tersebut dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.